Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum zikir dan doa berjamaah setelah sholat. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, setelah sholat berjamaah, kita sering menyaksikan bahwa ada sebagian orang yang berzikir dan berdoa secara munfarid atau sendirian dengan suara yang lirih. Tetapi ada pula sebagian orang yang berzikir dan berdoa secara berjamaah atau bersama-sama dengan suara jahar atau keras. Nah, manakah yang benar menurut ilmu fikih? Zikir jama'i atau zikir bersama-sama dengan suara keras setelah sholat fardu merupakan perbuatan bid'ah ijafiyah, yaitu bid'ah yang asalnya ada dalilnya, tetapi caranya, keadaannya, dan perinciannya tidak ada dalilnya. Zikir setelah sholat merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dengan cara bersama-sama dan dengan satu suara atau dengan suara yang keras tidak ada dalilnya. Berikut ini saya akan nukilkan di antara perkataan ulama tentang hal ini. Yang pertama, Syekh Sukoiri, penulis kitab As-Sunan wal Muqtada'at, berkata, beristighfar secara berjamaah dengan satu suara setelah salam dari sholat merupakan bid'ah. Dan perkataan mereka setelah istighfar yang berbunyi, ya arhamar rohimin irhamna, secara berjamaah juga merupakan bid'ah. Silakan baca kitab As-Sunan wal Muqtada'at halaman 70, dinukil dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtoil Musallin halaman 304 karya Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman. Yang kedua, Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu mengeraskan doa dan zikir setelah sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menampakkannya kepada orang banyak selain pada tempat-tempat ta'lim atau pengajaran. Silakan baca kitab Al-I'tisam juz 1 halaman 351, dinukil dari kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtoil Musallin halaman 304. Yang ketiga, Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman berkata, bukan termasuk sunnah Nabi setelah sholat orang-orang duduk untuk membaca sesuatu dari zikir-zikir dan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi ataupun yang tidak diriwayatkan, dengan mengeraskan suara dan dengan cara berjamaah sebagaimana orang-orang di sebagian wilayah biasa melakukan. Pada sebagian masyarakat, kebiasaan ini termasuk telah menjadi syiar-syiar agama. Orang yang meninggalkannya dan orang yang melarangnya malah diingkari. Sedangkan pengingkaran terhadap meninggalkannya, maksudnya perbuatan itu, sesungguhnya itulah kemungkaran. Silakan baca kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtoil Musallin halaman 304. Yang keempat, Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid, seorang ulama dari Arab Saudi, beliau anggota Majelis Fatwa Kerajaan Arab Saudi, telah menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan berkaitan dengan doa dan zikir setelah sholat. Beliau berkata, zikir jama'i atau zikir bersama-sama dengan satu suara yang keras yang dinamakan metode al-jauqah, yaitu jamaah, dengan membaca tahlil, tasbih, istighfar, dan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan pelaksanaan yang bid'ah. Tidak ada dalilnya dari syariat yang suci. Ini adalah bid'ah yang kuno, telah dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tariknya juz 10 halaman 270,
kejadian pada tahun 216 Hijriah. Silakan baca kitab Tashihud Doa halaman 435 sampai 436. Kelima, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani ketika menjelaskan macam-macam bid'ah amaliyah, antara lain beliau berkata, bid'ah yang terjadi pada sifat melakukan ibadah yang disyariatkan, yaitu dengan melakukannya dengan cara yang tidak disyariatkan. Demikian juga melakukan zikir-zikir yang disyariatkan dengan suara bersama-sama yang berirama. Dan seperti melakukan ibadah dengan menyusahkan diri di dalam ibadah-ibadah sampai batas keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan baca kitab Nurus Sunnah wal Zulumatul Bid'ah karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani halaman 75. Demikian penjelasan tentang zikir dengan suara keras dan berjamaah. Adapun sekedar zikir dengan suara keras tanpa dilakukan secara berjamaah setelah sholat jamaah, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Yang lebih selamat adalah dengan suara pelan, kecuali jika ada dalil yang tegas menunjukkan dilakukan dengan suara atau dengan cara dikeraskan, maka boleh dikeraskan. Wallahu alam. Bid'ah hasanah tidak ada di dalam syariat. Ini merupakan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jauhilah semua perkara baru dalam agama, karena semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4607, Tirmizi nomor 2676, Ad-Darimi, Ahmad dan lainnya. Dari Al-Irbad bin Syariah, sanad hadisnya sahih. Saudara-saudaraku yang baik hati, bagaimanakah pandangan para ulama tentang hadis-hadis berikut ini? Dari Ibnu Jarir, ia berkata, Amar telah berkata padaku bahwa Abu Ma'bad, bekas budak Ibnu Abbas, mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, mengeraskan suara pada zikir setelah sholat wajib telah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui bahwa sholat telah selesai dengan mendengar hal itu, yaitu jika aku mendengarnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 805 dan Muslim nomor 583. Dalam riwayat lainnya disebutkan yang artinya, kami dahulu mengetahui berakhirnya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui suara takbir. Hadis riwayat Bukhari nomor 806 dan Muslim nomor 583. Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat dianjurkan mengeraskan suara pada zikir setelah sholat. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau berkata yang artinya, mengeraskan suara dengan bertakbir pada zikir sesudah sholat adalah suatu amalan yang baik. Silakan baca kitab Al-Muhalla juz 4 halaman 260. Demikian juga pendapat dari At-Tabari. Beliau berkata yang artinya, hadis ini sebagai isyarat benarnya perbuatan para imam yang bertakbir setelah sholat. Silakan baca kitab Fathul Bari juz 2 halaman 325. Saudara-saudaraku yang baik hati, jumhur atau mayoritas ulama menyelisih pendapat di atas. Di antara alasannya disinggung oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Setelah menyebutkan perkataan dari At-Tabari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan perkataan dari Ibnu Battal yang mengatakan, hal ini tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf selain apa yang diceritakan oleh Ibnu Habib di dalam kitab Al-Wahdihah, yaitu mereka senang bertakbir saat peperangan setelah sholat subuh Isya dengan 3 kali takbir. Beliau berkata,
bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan di masa silam. Ibnu Battal di dalam kitab Al-Utaibah menyebutkan bahwa Imam Malik berkata, amalan tersebut muhdats atau amalan bid'ah yang direka-reka. Silakan baca kitab Fathul Bari juz 2 halaman 325 sampai 326. Pendapat jumhur ulama inilah yang lebih tepat. Nah, saudara-saudaraku yang baik hati, dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika sampai ke suatu lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan mengeraskan suara kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, wahai sekalian manusia, lirihkanlah suara kalian. Kalian tidaklah menyeru sesuatu yang tuli dan goib. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Allah maha mendengar dan maha dekat, maha berkah nama dan maha tinggi kemuliaannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2830 dan Muslim nomor 2704. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah suka dengan suara keras saat zikir dan doa. At-Tabari rahimahullah berkata yang artinya, hadis ini menunjukkan dimakruhkannya mengeraskan suara pada doa dan zikir. Demikianlah yang dikatakan para salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in. Silakan baca kitab Fathul Bari juz 6 halaman 135. Adapun anjuran mengeraskan suara pada zikir sesudah sholat tidaklah tepat, karena yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidaklah membiasakan hal itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam boleh jadi pernah melakukannya, namun hanya dalam rangka taklim atau pengajaran, bukan kebiasaan beliau yang terus-menerus. Demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat mayoritas ulama lainnya. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Juz 1 halaman 151 berkata, aku menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkan suaranya sedikit untuk mengajari para sahabat, karena kebanyakan riwayat yang aku tulis dan riwayat lainnya menyebutkan bahwa beliau tidak berzikir dengan tahlil dan takbir setelah salam. Dan terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga berzikir dengan tata cara yang pernah disebutkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa asal zikir adalah dengan suara lirih, tidak dengan jahar. Beliau berdalil dengan ayat yang artinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula terlalu merendahkannya. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-110. Imam Syafi'i rahimahullah berkata tentang ayat tersebut, janganlah menjaharkan, yaitu mengeraskan suara, jangan pula terlalu merendahkannya sehingga engkau tidak bisa mendengarnya sendiri. Silakan baca kitab Al-Juz 1 halaman 150. Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, doa jama'i atau berjamaah dengan dikomandoi dan satu suara yang dilakukan terus-menerus tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pula tidak ada perkataan atau persetujuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan amalan ini. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Ummu Salamah disebutkan yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam sesaat setelah salam. Ibnu Syihab berkata yang artinya, beliau diam sampai para wanita keluar. Demikian anggapan kami. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, beliau tidaklah duduk selain sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jal jalali wal ikram. Silakan baca kitab Al-Ittisam juz 1 halaman 351. Namun perlu diperhatikan bahwa
hadis dari Ibnu Abbas yang telah disebutkan di atas bukanlah dalil zikir dengan satu suara atau zikir jamaah. Dalil tersebut tidak menunjukkan bahwa zikir sesudah sholat harus dikomandoi oleh seorang imam sebagaimana kita saksikan sendiri di beberapa masjid di sekitar kita. Yang tepat adalah zikir dilakukan secara individu tanpa dikomandoi dan tidak dengan suara keras. Saudara-saudaraku yang baik hati, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan yang artinya yang disunahkan dalam setiap doa adalah dengan melirikkan suara, kecuali jika ada sebab yang memerintahkan untuk menjaharkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-55. Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria, "Idnada rabbahu nidaan khafiyah," yang artinya yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-3. Demikian pula yang diperintahkan di dalam zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifatau wa dunal jahri minal qawli bi guduwi wal asali wala takum minal ghafilin." Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-205. Saudara-saudaraku yang baik hati, mengakhiri pembahasan kali ini saya merasa perlu menyampaikan beberapa keutamaan bahwa zikir dan doa setelah sholat lebih baik dengan munfarid atau sendirian dan menggunakan suara yang lirih. Yang pertama, menunjukkan keimanan yang baik, karena orang yang berzikir dengan melirikkan suara berarti mengimani Allah akan selalu mendengar seruan hambanya meskipun lirih. Yang kedua, inilah adab yang mulia di hadapan Al-Malik, sang raja dari segala raja. Ketika seorang hamba bersimpu di hadapan sang raja, tentu saja ia tidak mengeraskan suara. Yang ketiga, lebih menunjukkan ketundukan dan kekhusyuan yang merupakan ruh dan inti doa. Orang yang meminta tentu saja akan merendahkan diri, akan menundukkan hatinya pada yang diminta. Hal ini sulit muncul dari orang yang mengeraskan doanya. Yang keempat, lebih khusyuk dan bisa menggapai keikhlasan. Dan yang kelima, banyak dalil nakli tentang perintah dan keutamaan sholat berjamaah, tetapi saya belum menemukan satu pun dalil nakli tentang perintah dan keutamaan zikir dan doa berjamaah. Dan secara logika bisa saya katakan, setiap orang mempunyai zikir dan doa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, yang sudah pasti tidak semuanya sama dengan keinginan dan kebutuhan orang lain. Oleh karena itulah, zikir dan doa menjadi urusan dan tanggung jawab masing-masing. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan saya kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita untuk mampu mengamalkan syariat agama Islam yang kita cintai ini dengan benar dan sesuai dengan tuntunan ilmu fikih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghindarkan kita dari perilaku bid'ah yang hanya karena bersikukuh mengikuti amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh para nenek moyang. Ingat ya, agama itu harus sesuai dengan tuntunan fikih, bukan mengikuti tradisi leluhur. Nah,
Dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Ayub As-Siktiani, salah seorang tokoh tabi'in, berkata, yang artinya semakin giat pelaku bid'ah dalam beribadah, semakin jauh pula ia dari Allah. Silakan baca kitab Hilya al-Auliya juz 1 halaman 392. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.